warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menilik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia disebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya pada kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat muslim yang taat, kita wajib mengimani perjalanan tersebut. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Pertama, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya jika dibayangkan mana mungkin jarak tempuh Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam, serta perjalanan keluar angkasa tidak mungkin hanya dalam semalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mampu melakukan itu, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan spiritualitas di zaman Rasul tersebut menjadi pelajaran bagi umat muslim di masa kini. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan adalah benar dan kita wajib mengimani itu semua. Demikian kita dari Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Akhir kata yang memohon apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semalam merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Beliau pun sampai kembali di bumi dengan lebih penuh. Isra Mi'raj adalah peristiwa 2 perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 1 malam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait salat 5 waktu sehari semalam. Mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mendirikan salat 50 waktu. Dengan kegigihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bernegosiasi dan meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban salat dikurang menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga dengan mengenai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, kita bisa meningkatkan iman dan semakin meneruskan ibadat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca pidato yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina
ajma'in. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Nah suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berpaling sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut, sebagai manusia yang mempunyai ulil absar dan ulil albab, jangan cuma jalan di tempat, tapi harus dipikirkan. Setiap perjalanan harus ada peningkatan dan perubahan, harus menuju ridho Allah. Perjalanan tersebut ada perjalanan dohir dan ada perjalanan batin, supaya menyadari bahwa yang melangkahkan kaki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang bisa berjalan, tapi Allah yang menggerakkan kaki kita. Oleh karena itu antara dohir dan batin harus bersatu, seperti melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Antara gerakan sholat, ucapan sholat harus sama dengan batinnya, supaya menjadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Artinya sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Guru yang saya hormati dan seluruh murid yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah acara yang rutin dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dalam memperingati salah satu peristiwa penting dalam Islam. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kita dapat selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu tujuan dari acara ini bukan hanya sekadar peringatan secara seremonial semata saja, tapi juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Diharapkan kami seluruh murid dan guru-guru di sini untuk senantiasa mengingat peristiwa Isra Mi'raj sebagai salah satu wujud dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Pada peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umatnya untuk mengerjakan sholat. Bahkan perintah sholat juga disebut dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas seorang mukmin. Hal tersebut hendaknya selalu kita ingat dalam hati dan pikiran, bukan hanya sampai di situ saja. Hendaknya seorang muslim untuk senantiasa menjadikan sholat sebagai tiap agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi seluruh hadirin yang ada di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahan yang telah saya lakukan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan
Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Tanpa pula selawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika menilik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan hanya tidak menghinakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya bagi kita semua. Perjalanan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dengan hukum ketika sebagai umat Muslim yang taat kita wajib mengimani perjalanan tersebut. Ada pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Demikian pidato Isra Mi'raj yang bisa kita sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan teman-temanku semuanya dan saya cintai. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat anugerahnya dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekolah kita tanpa ada halangan apapun, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada sang teladan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina dilanjutkan menuju langit ketujuh yang ditemani oleh malaikat dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang sangat super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal. Namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena apa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran inti, yaitu perintah sholat yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kesabaran dan kekuasaan Allah. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Islam senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undian 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hormati, pertama-tama mari
marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Tasawuf, sholawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika menilai kembali peristiwa Isra Mi'raj kejadian di luar alam manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Barat ke Masjid Aqsa dan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lebih dari itu, Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kebesaran kepada kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan dengan ilmu bersikap sebagai umat muslim yang taat. Kita wajib mengimani perjalanan tersebut ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Islam ini. Pertama, keajaiban dari Allah SWT benar adanya jika dibayangkan, namun mungkin jarak ditempuh Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam serta perjalanan ke luar angkasa tidak mungkin hanya dengan pesawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11. Dipersilahkan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah dan mengucapkan kepadanya meskipun sedang meninggalkan kemana-mana. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ingin masuk surga sekali lagi. Allahumma. Teman-teman semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Isra Mi'raj. Teman-teman yang bersemangat sambil melaksanakan tugasnya. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu Isra Mi'raj? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Baiklah, akan saya kasih tahu. Isra Mi'raj merupakan gabungan dua mata dari para sahabat yang kira dari para sahabat, yaitu kata Isra dan Mi'raj. Isra sendiri merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan tunggangan naik mobil. Teman-teman yang benar naik buruk yang ditemani dengan naik tiga. Teman-teman yang berbahagia, Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan yang menghasilkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan coba di sini yang soalnya masih menggaung siapa juga saya masih soalnya masih menggaung saya dalam baca. Kalau kita ketahui bahwa teman-teman saat itu punya wajib karena kita umat besar, maka kita harus menjalankan sholat yang jumlahnya 5 waktu dalam sehari semalam. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa sholat merupakan tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti mereka merupakan agama dan sempurna agama itu. Teman-teman sekalian, yang saya sampaikan demikian sedikit pidato yang dapat saya sampaikan
yang ke-12. Kepadanya dipersilakan. Saya hormati Bapak Kepala dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya sayangi, teman-teman semua, tahu apa yang saya lakukan semata-mata yang saya perhatikan di dunia. Alhamdulillah, marilah kita yang memberikan sebab berkat perjuangan beliau kita bisa membedakan yang lainnya. Peristiwa itu tidak sederhana, salah satu tanda kebesaran Allah. Peristiwa yang sayangkan ada dalam waktu satu malam Nabi Muhammad bagaimana Nabi akal memang penting, tetapi iman kepada Rasulullah dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara pribadi. Jika ada kata-kata di dalam kurang berkenan di hati saya, apabila bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali kelas yang kami hormati dan teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita semua bisa berada di sini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam. Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Nabi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang pada mulanya Allah memerintahkan umat muslim dalam sehari untuk sholat 40 waktu. Namun Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diputuskan hanya 5 waktu sehari semalam. Jadi yang dimuliakan Allah, sholat adalah yang istimewa. Sholat sebagai alat menyambung yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-29 ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, mari kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita semua senantiasa untuk mendirikan sholat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa aqra'u al-rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u'il lakum. Guru-guru yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, mari kita doakan para pahlawan atau orang-orang yang terdahulu meninggalkan kita. Jangan lupa ingat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul Peringatan Isra Mi'raj. Sebelum menjelaskan materi, perlu diingat Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 1445 Masehi. Isra memiliki pengertian perjalanan, sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Rasulullah SAW menjalankan perjalanan Isra Mi'raj selama 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj juga sebagai ujian ketakwaan seseorang. Rasulullah SAW berisra Mi'raj pada malam Jumat bersama malaikat Jibril, lalu naik hewan bernama buruk. Buruk ini sedikit digambarkan dengan kakinya yang berbulu, juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Sampainya di Masjidil Aqsa, Palestina, Rasulullah SAW menunaikan al-sunnah bersama nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nuh, Yusuf, dan lain-lain. Saat Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah, hewan buruk ini ditali di tempat penalian kuda. Buruk ini ditail di tempat penalian. Setelah selesai, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan masih menggunakan buruk menuju langit ketujuh. Saat memasuki langit, para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah dia?" Malaikat Jibril menjawab, "Dialah Nabiullah, kekasih Allah." Lalu para malaikat sujud kepada Rasulullah SAW. Pada bagian-bagian langit, Rasulullah SAW melihat banyak nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Zakaria. Rasulullah SAW terus naik hingga bertemu Nabi Adam alaihissalam yang sedang muram. Di sebelah kanan Nabi Adam ada anak yang bermain dengan bahagia, sedangkan di dirinya disiksa. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, mengapa di sebelah kanan dan kiri Adam alaihissalam berbeda?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Nabiullah, sesungguhnya di sebelah kanan adalah kaum Adam yang mengikuti perintahnya, dan di sebelah kiri yang membangkang." Setelah itu Rasulullah SAW terus naik hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saat hendak memasuki Sidratul Muntaha, Nabi bertanya, "Ya Jibril, mengapa kau tidak mengikutiku?" Lalu Jibril menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diizinkan memasuki Lauh Mahfuz." Saat bertemu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah menunaikan sholat 50 waktu. Rasulullah turun dengan membawa perintah itu, lalu bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ia bertanya, "Hei Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Muhammad menjawab, 50 kali menunaikan sholat. Lalu Nabi Musa berkata, "Berikanlah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad SAW kembali berserah diri dan meminta keringanan. Turun lagi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia bertanya lagi, "Sekarang berapa?" 45, jawab Rasulullah SAW. "Mintalah keringanan lagi." Lalu Nabi Muhammad SAW meminta keringanan hingga 5 rakaat. Turunlah Nabi Muhammad membawa 5 rakaat sholat. Nabi Musa alaihissalam menyuruhnya meminta keringanan lagi. Rasulullah SAW menjawab, "Ya Musa, sesungguhnya aku mau selalu meminta keringanan. Biarlah ini menjadi 5 rakaat." Akhirnya Nabi Musa menyetujuinya. Lalu turunlah Nabi Muhammad kembali ke bumi.
Saat paginya, Nabi Muhammad langsung menceritakan apa yang terjadi, namun banyak yang tidak mempercayainya. Dan yang sudah masuk Islam menjadi keluar Islam lagi karena tidak mempercayai. Namun Abu Bakar Asyid adalah orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Perkembangan Islam dimulai. Teman-teman, dari ini dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu meyakini keimanan kita dengan kuat. Ada caranya juga dengan rajin beribadah. Mungkin materi ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberi nikmat iman dan Islam serta memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sedang limpahkan kepada baginda alam kita yang mana telah memberikan jalan-jalan kegelapan menjadi jalan terang dunia yang di mana wajibnya Nabi Muhammad. Dalam kesempatan ini saya menanyakan tentang inspirasi Nabi Muhammad SAW, itu artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Madinah. Dalam perjalanan itu dan Mi'raj Nabi Muhammad beliau banyak mengalami keanehan dan keajaiban sehingga beliau bisa bertemu dengan Nabi Allah dalam perjalanan di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Sidrah Muntaha. Dalam perjalanan tersebut Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada satu malam di mana Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menaiki burung. Ini disebut Isra. Di sana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi yang sebelumnya dan bersama-sama melaksanakan sholat. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan mi'raj, yaitu perjalanan ke langit melalui 7 lapis langit. Di sana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.
Peristiwa Isra Mi'raj ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Ilal Masjidil Aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan spiritual di zaman Rasul tersebut menjadi pelajaran bagi umat muslim di masa ini. Apa yang sudah Allah SWT janjikan adalah benar dan kita wajib mengimani itu semua. Dari peristiwa tadi kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kita harus menghargai keajaiban perjalanan malam Rasulullah SAW sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam secara teratur dan benar, merenungkan kewajiban sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga kita dapat meneladani kebaikan Rasulullah SAW dan meningkatkan kualitas sholat kita. Mari kita bersyukur atas nikmat ini dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT setiap langkah hidup kita. Demikian pidato Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru, yang saya banggakan teman-temanku semuanya dan saya cintai. Di pagi hari ini, cerah ini, marilah kita senantiasa memanjangkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat, anugerah dan hidayah, kita semua bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini di dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW di sebelah kira tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sang teladan umai Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj, merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina dilanjutkan menuju langit ketujuh yang ditemani oleh malaikat dengan kendaraan buruk. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini saya akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj terjadi dalam satu malam di mana Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah bertemu dengan para nabi yang datang sebelumnya dan bersama-sama melaksanakan salat. Setelah itu Rasulullah melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan ke langit melalui 7 lapis langit. Beliau bertemu dengan para nabi dan akhirnya berada di hadapan Allah. Di sana Allah menetapkan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dari Isra dan Mi'raj kita bisa ambil beberapa pelajaran. 1. Menghargai keajaiban perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sebagai bukti kebesaran Allah. 2. Menyadari pentingnya persatuan
kemampuan umat Islam dalam sholat. 3. Kewajiban sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladani kebaikan Rasulullah dan meningkatkan kualitas sholat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya hormati Bapak Setiasto dan juga teman-teman semuanya yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang Masya Allah mulia ini. Salawat serta salam dan sampaikan kepada junjungan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui Isra Mi'raj ini karena merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang hanya dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam saja. Perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dilanjutkan menuju arahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sidratul Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan ini tidak dapat diterima dengan akal, namun kita harus meyakini untuk mempercayainya karena jarak tempuh yang hanya 1 malam saja. Jika yang Maha Berkuasa sudah berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, semoga dapat menambah keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak-Bapak yang kami hormati kepada saya bangsakan teman-temanku semuanya dan saya cinta. Di pagi hari yang cerah ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat anugerah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sang teladan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya tetap di hari kiamat. Amin. Hadirin yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa oleh Madinah dilanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang super istimewa ini tidak bisa ditemani dengan akal, namun kita harus mengerjakan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa jika bagaimana maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, apakah dari peristiwa Isra Mi'raj dalam perjalanan suci ini banyak sekali perjalanan yang bisa kita ambil, mulai dari perjalanan mimpi yaitu perintah sholat yang turun langsung dari Allah. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menghidupkan kebesaran dan kuasa Allah.
Maka dari itu lewat peringatan Isra Mi'raj ini kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikian sedikit binasa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Guru yang saya hormati dan teman-temanku semuanya yang saya cintai. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, anugerah dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tanpa halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada sang teladan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang Isra dan Mi'raj. Sebagai umat Islam kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan tahap yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan murah. Perjalanan yang super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal, namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja terjadi. Dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran inti yaitu perintah sholat dan perintah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka dari itu, lewat peringatan Isra dan Mi'raj ini kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hikmahnya kepada kita semua yang telah memberikan kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang peristiwa dahsyat yang terjadi pada bulan Rajab. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pada malam itu beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari sana beliau naik ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Perjalanan ini bukanlah peristiwa biasa, melainkan merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas Rasulnya. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj ini begitu dahsyat? Pertama-tama, Isra Mi'raj menunjukkan keistimewaan dan keberkahan bulan Rajab. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam, dan di dalamnya terdapat malam nisfu Sya'ban yang penuh ampunan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, doa, dan puasa sunnah di bulan Rajab. Kedua, Isra Mi'raj memberikan pelajaran tentang kekuasaan Allah yang tiada batas. Rasulullah SAW melewati langit-langit, bertemu dengan para nabi, dan mendapatkan petunjuk dari Allah secara langsung. Ini mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, serta memberikan keberanian dan semangat kepada kita untuk tetap kuat dalam menjalani hidup. Hikmah dan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, umat Islam diperintah untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak, membuat kita semakin mengamati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi mengalami rasa sedih yang sangat mendalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan diisrokan dan dimi'rajkannya. Teman-teman, mari kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab yang mulia ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amal kebaikan. Semoga kita semua dapat merasakan keberkahan dan ampunannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saya hormati, pertama-tama marilah kita kerjakan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Lalu lupa salawat senantiasa pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika meneliti kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar alam tersebut bukan tanpa alasan dari menjaga orang ke menjaga akses Palestina dari menjaga Sidratul Muntaha. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesaran pada kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat muslim, saat kita wajib mengenai perjalanan tersebut ada pelajaran berharga yang menjadi penting dan sesama. Pertama, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya bisa dibayangkan menghukumnya dan mempermudah ke Yerusalem dikenakan pesawat melakukan waktu 2 jam serta perjalanan ke luar negeri sampai akhir dalam semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Bapak Guru yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bahwa acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah acara rutin dilakukan di sekolah ini sebagai bentuk kepatuhan sekolah ini dalam memperingati salah satu peristiwa penting dalam Islam. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kita dapat selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu tujuan hari acara ini bukan hanya sekadar peringatan secara seremonial saja, tetapi juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, diharapkan bagi seluruh murid dan guru-guru di sini untuk senantiasa mengingat Isra Mi'raj sebagai salah satu wujud dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Pada peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan seluruh umatnya untuk mengerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi seluruh hadirin yang ada di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.